Brahma, kamu harus mencobanya. Baik, Paman. Saudara-saudaraku, ternyata perjuangan kita selama ini tidak sia-sia. Kita telah menemukan seorang raja yang selama ini kita inginkan. Dan juga direstui oleh Dewata. Brahma berhasil mengeluarkan keris Sekar Buana dari sarungnya. Kita berhasil. Ayo. Oh, Dewata yang agung. Kau telah memberikan nikmat pada kami semua. Luruskan hati kami agar tetap pada jalan yang kau inginkan. Saudara-saudaraku rakyat Madangkara, mari berkumpul. Ayo kemari. Dengarkan baik-baik. Saudara-saudara, saya akan umumkan berita yang akan mengembirakan kita semua. Sang Prabu akan ditabalkan pada hari 14 Wuku Julung Pucut. Bertepatan dengan hari Kapitu. Semua rakyat Madangkara diperbolehkan melihat upacara di halaman istana. Hidup Madangkara! Hidup Madangkara! Hidup Raja Baru Madangkara! Mereka telah menguasai seluruhnya, Gusti Prabu. Bahkan desa-desa Madangkara yang paling pelosok pun sudah menyatakan kesetiaannya pada penguasa baru itu. Bagaimana dengan anakku? Masih dalam tawanan. Mungkin akan dihukum mati, Gusti Prabu. Makin buruk nasibku. Ampun Gusti Prabu. Semua bala tentara hamba siaga menunggu perintah untuk menyerbu Madangkara. Lalu apa pendapatmu, Ardalepa? Maaf Gusti Prabu. Hamba tidak yakin orang secerdas Aragani akan melakukan tindakan bodoh dengan menghukum mati Pangeran Damar Kencana. Yang harus kita lakukan adalah memberikan tawaran damai demi kebebasan Pangeran. Apakah tidak akan menjatuhkan wibawa Kuntala sebagai negeri yang besar? Benar, Gusti. Tindakan itu akan membuat orang-orang Madangkara, terutama Aragani, menjadi jumawa. Cairaga, saya benar-benar heran padamu. Siapapun tahu
bahwa kamu adalah orang Madangkara. Kenapa mulutmu begitu keji mencerca bangsamu sendiri? Saya rela mengabdi Kuntala karena saya mengenal betul sifat buruk bangsa saya. Dan saya mengerti mengapa Kuntala menyerbu Madangkara. Antara lain juga karena kesombongan Prabu Madangkara yang sangat dipengaruhi oleh Senopati Aragani. Sayang, kamu mengabdikan diri setelah menjadi tawanan kami. Dan lebih disayangkan lagi, hanya kamu sendiri yang tega menjelekkan orang-orang yang dengan teguh mau berkorban demi bangsanya. Jangan salah paham, Kanda Mantri Kanduruhan. Mungkin saya lebih mengerti orang-orang Madangkara daripada Kanda. Jaya Raga, saya melihat kamu seperti ketakutan. Karena Aragani luput dari kematian dan sekarang kembali berkuasa di Madangkara. Hentikan Ardalepa. Maaf Gusti Prabu. Kembali ke pendapat hamba. Demi keselamatan pangeran, lebih bijaksana kalau kita mengadakan perundingan. Bila perlu, hamba bersedia menjadi duta. Kadang-kadang, memang kita harus mengorbankan sesuatu demi untuk mencapai sesuatu. Bagaimana berita dari Telik Sandi yang kamu kirim ke Madangkara, Gemayun? Hampir tidak ada bedanya dengan laporan Jayaraga, Gusti. Namun, ada berita yang lebih menarik, Gusti. Ternyata mereka belum memiliki seorang raja. Dengarkan sabdaku. Untuk sementara, tidak akan ada tindakan keprajuritan. Aku ingin mengirim surat untuk meminta pembebasan anakku Pangeran Damar Kencana. Tapi kalau jalan yang kutempuh ini gagal, semua yang telah kamu siapkan boleh dijalankan. Hamba Gusti. Memang ada pancaran yang bersinar di wajahnya. Ketika Brahma dengan jujur mengembalikan pusaka Kuntala yang dicuri orang. Waktu itu dia mengatakan dengan terus terang, suatu saat dia akan merebut Madangkara dari kekuasaanku.
Saya juga kagum padanya. Dia memperlakukan kita dengan baik. Bukannya kita di penjara, tapi malahan ditempatkan dalam lingkungan istananya. Itu menandakan kebesaran jiwanya. Aku yakin Madangkara akan menjadi kerajaan yang disegani dalam kepemimpinannya. Dewata mewakilkan kekuasaannya di negeri ini pada Ananda. Keadilan Ananda adalah keadilan Dewata. Perintah Ananda adalah perintah Dewata. Karena itu, jauhkan segala nafsu angkara ketika menjatuhkan kata. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang mampu menjalankan titipan dewa sepenuhnya. Tapi saya bersumpah akan menjalankan keadilan. Dan saya bersumpah akan menerima teguran bijak dari rakyatku. Karena sudah kodratnya, manusia tidak akan luput dari kekeliruan. Semua sudah menjadi keputusan Baginda Prabu. Saya tahu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa maksudmu? Tuan masih tetap bisa bertindak. Cukup dengan pasukan kecil yang terlatih bergerak cepat. Saya yakin persoalan ini bisa kita atasi. Kita bebaskan pangeran sebelum Ardalepa menyampaikan surat ke Madangkara. Saya yakin Madangkara tidak akan pernah punya nyali menyerbu Kuntala. Dan Tuan pun akan terbebas dari corengan malu. Silakan. Saya mohon, Pangeran, jangan seperti di penjara. Sebetulnya kami bisa saja membebaskan Pangeran dan Kanda Dewi. Tapi kami memerlukan Pangeran. Maaf, untuk menjaga serangan dari Kuntala.
saya bisa mengerti Sang Prabu. Dan bagi saya, tindakan ini jauh lebih bijaksana. Lalu apa rencana Sang Prabu dengan diri kami? Maaf Pangeran, kami memerlukan dana untuk membangun kembali negeri ini. Maksud Sang Prabu? Kami akan menukarkan kebebasan Pangeran dengan sejumlah dana yang kami butuhkan. Mantili, kau tidak ikut pulang bersama kami ke Kuntala? Hamba takut nanti dijadikan tawanan seperti Gusti. Hus, mana berani ayahmu menawanmu? Nanti ku pecat. Kalau diperbolehkan, biarkan Dinda Mantili menemani kami, tinggal di tempat kami. Tentu saja boleh, Dewi. Terima kasih, Sang Prabu. Sebaiknya kalian segera istirahat. Perjalanan kita masih panjang. 2 hari lagi. Dan ingat, besok pagi-pagi sebelum ayam berkokok, kita sudah harus berangkat. Daulat Gusti. Memang sepertinya agak aneh. Menukar tawanan dengan uang atau emas. Tapi sengaja saya lakukan untuk mempengaruhi Prabu Kuntala. Bahwa segala sesuatu tidak harus diselesaikan dengan perang. Terus terang saya ragu, Ananda Prabu. Selama ini kita kenal Kuntala sebagai negeri yang gemar perang. Paling tidak tawaran itu akan membuat Prabu Kuntala berpikir, Paman. Sebab biaya perang tentu lebih tinggi dari uang tebusan yang kita inginkan, Paman. Untuk sebuah harga diri, siapapun akan siap mengeluarkan dana walau semahal apapun. Paman kira, lebih baik kita siagakan pasukan yang lebih kuat di perbatasan dan mengirim telik sandi sebanyak-banyaknya untuk memata-matai setiap gerakan mereka. Gagasan bagus, Paman. Kita memang harus siap siaga. Sebab bukan tidak mungkin kita akan menghadapi Pancaroba. Ya. Kanjeng Tumenggung, Prabu Rangkamali sudah dihukum mati. Berikut semua rakyatnya. Bagaimana dengan pangeran? Saya kira pangeran masih disekap di rumah tahanan. Bagus. Pasti mereka sedang mabuk kemenangan. Aku tidak mau keduluan Ardalepa. Hayo. Kenapa para penjaga pada tidur? Saya kira itu perbuatan Rokib, Kanjeng Tumenggung. Bagus. Itu artinya masih ada prajurit yang setia pada Kuntala. Ayo,
Kalian tunggu di sini, ya. Pangeran, hamba akan membebaskan Gusti. Terkejut? Mau membebaskan pangeranmu Jayaraga? Sungguh lengkap kau sebagai pengkhianat. Mestinya kau lahir sebagai orang Kuntala. Dialah tukang tunjuk yang menyebabkan 11 petinggi Madangkara tewas. Tewas dibasmi pasukan kelelawar hitam. Termasuk ayah dan ibunda Prabu Brahmakumbara. Sayang, kali ini orangmu kurang cerdik. Tertangkap dan menyanyi dengan merdu tentang semua rencanamu. Ampuni aku, Argani. Semua ini kulakukan supaya tidak terjadi pertumpahan darah lagi antara Madangkara dan Kuntala. Dan kau akan mendapat tanda jasa. Atau mungkin bisa diangkat sebagai menteri di negeri Kuntala. Demi Dewata Agung, bukan itu alasanku. Bayi yang baru lahir pun tidak akan percaya pada omonganmu, Jayaraga. Hukuman paling kejam sekalipun belum memadai untuk orang seperti kamu, Jayaraga. Aku sedang berpikir, mungkin tubuhmu akan kuseret dengan kuda atau kubakar hidup-hidup. Jangan, Argani, jangan kau siksa aku. Tak seorang pun yang mampu menyiksaku, Argani. Aku sudah cukup tersiksa, Argani. Setiap hari aku tertekan dan menerima hinaan dari orang-orang Kuntala, terutama Kememundarang dan menghubungi Ranggawali. Dasar pengkhianat. Sampai ajalnya pun tetap pengecut. Jangan bunuh saya. Ampun. Ampun. Saya utusan Gusti Prabu Maharaja Kuntala untuk rajamu. Baik, Gusti.
Daulat Sang Prabu. Sebagai utusan, saya menyampaikan surat dari Gusti Prabu Kuntala untuk Paduka. Maaf ayah, saya membantu Kakang Brahma. Dinda Kamasuta, panggilkan Pangeran Damar Kencana kemari. Hamba Kanda Prabu. Surat Prabu Kuntala benar-benar bijak. Beliau menginginkan kebebasan Pangeran Damar Kencana dengan damai. Sesuai sekali dengan keinginan kita. Tapi ada satu ganjalan yang baru saja terjadi di sini. Baru tadi malam, Patihara Gani dan beberapa narapati berhasil menangkap bekas Tumenggung Jayaraga dan pasukannya. Yang ternyata mau membebaskan Pangeran Damar Kencana. Maaf Sang Prabu. Itu semua di luar kebijakan Prabu Kuntala. Sama sekali bukan tindakan resmi pemerintah Kuntala. Dinda Indra Kumala, hadapkan 3 orang itu kemari. Hamba Kanda Prabu. Pangeran, Kanuruhan Ardalepa membawa surat Prabu Kuntala untuk kebebasan Tuan. Artinya, orang yang mau membebaskan Tuan benar-benar sangat berlawanan dengan surat Baginda Prabu Kuntala. Maaf Sang Prabu. Perkenankanlah saya berbicara dengan utusan Ayahanda Prabu. Silakan. Paman Ardalepa, apa sebenarnya yang diinginkan Ayahanda Prabu dengan ini semua? Memalukan. Nanda Pangeran, percayalah kepada hamba. Tindakan orang-orang itu bukan keputusan Baginda Prabu. Dan ini semua akan hamba laporkan pada Baginda. Hamba menerima tugas sebagai duta karena hamba melihat ketulusan Baginda dalam menangani pembebasan pangeran. Ketulusan seorang ayah dan raja besar yang sungguh sangat bijaksana. Siapa yang menyuruh kalian? Jawab. Senopati Gemayun dan Gusti Jayaraga, Kanjeng Mantri. Kanuruhan, tidak usah berkecil hati. Saya tetap menghargai surat Prabu Kuntala. Walaupun harus mengesampingkan kejadian yang kurang mengenakan itu. Tuan beserta rombongan, kami terima sebagai tamu negara. Hamba Gusti Prabu. Saya mengerti. Untuk membangun kembali negeri ini, Ananda pasti membutuhkan dana. Dan saya kira tuntutan Ananda tidak terlalu berlebihan dibandingkan dengan pembebasan pangeran. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah ajakan untuk berpikir damai. Selama ini para penguasa hanya memikirkan diri mereka, tapi tidak memikirkan harga sebuah nyawa para prajuritnya. Mereka hanya berpikir kemegahan yang semu. Saya yakin Baginda Prabu akan memenuhi tuntutan Ananda.
Oh ya, saya tidak bisa membayangkan betapa kagetnya Ibu Ananda mendengar berita bahwa putranya kini telah menjadi raja. Ibu berada pada tempat yang serba sulit, saya kira. Tidak mungkin beliau akan meninggalkan Tuan sebagai suaminya. Tapi beliau juga tidak mungkin akan begitu saja melupakan saya sebagai darah dagingnya. Sejak pertemuan saya dengan Ibunda, saya selalu merasa lebih dekat dengan beliau. Saya akan sampaikan semuanya. Gusti Prabu, hamba mohon untuk tetap tinggal di sini barang 2 atau 3 hari. Karena istri hamba belum bisa meninggalkan kenangan manis di Madangkara ini. Pangeran sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Kapan saja Pangeran mau, saya perkenankan. Terima kasih, Gusti Prabu. Dinda Mantili, mau ikut ke Kuntala? Dinda masih betah di sini. Boleh kan, Ayah? Maaf, Gusti Prabu. Mantili ini orangnya angin-anginan. Dia tidak pernah betah tinggal di satu tempat. Bahkan gurunya, Begawan Destar Birawa dari Gunung Wangsit, sempat kelabakan ketika dia minggat dari Padepokan. Hamba mohon diri. Gusti Prabu, hamba mohon bicara sebentar. Silakan. Paman, sampaikan suratku pada Ayahanda Prabu. Aku minta dijemput dengan kereta kencana. Sekalian bawakan emas untuk tukaranku. Akan saya sampaikan, Pangeran.
Dengarkan sabdaku. Untuk sementara, tidak akan ada tindakan keprajuritan. Aku ingin mengirim surat untuk meminta pembebasan anakku Pangeran Damar Kencana. Aku yakin Madangkara akan menjadi kerajaan yang disegani dalam kepemimpinannya. Kita bebaskan pangeran sebelum Ardalepa menyampaikan surat ke Madangkara. Sayang, kali ini orangmu kurang cerdik. Tertangkap dan menyanyi dengan merdu tentang semua rencanamu. Ampuni aku, Argani. Aku sedang berpikir, mungkin tubuhmu akan kuseret dengan kuda atau kubakar hidup-hidup. Jangan Argani, jangan kau siksa aku. Tak seorang pun yang mampu menyiksaku, Argani. Memalukan. Nanda Pangeran, percayalah kepada hamba. Kanuruhan, tidak usah berkecil hati. Saya tetap menghargai surat Prabu Kuntala. Walaupun harus mengesampingkan kejadian yang kurang mengenakan itu. Tuan beserta rombongan, kami terima sebagai tamu negara. Hamba Gusti Prabu. Pitaloka, tangkap! Hebat ya. Bagus, bagus. Kalian tidak boleh kalah dengan kakakmu itu. Hah? Baik, Eyang. Jurusmu sudah semakin matang, Pitaloka. Sekarang tinggal bagaimana mengisi jurus selendang walet jingga itu dengan tenaga dalam. Maaf, Eyang. Eyang, padahal saya sudah berusaha sejak tadi untuk menyalurkan tenaga dalam lewat jurus-jurus yang saya lakukan. Tapi anehnya, tenaga itu hilang di tengah jalan. Apanya yang salah, Eyang? Tidak ada yang salah. Eyang perhatikan semua gerakan kamu lakukan dengan sempurna. Masalahnya, kamu belum bisa menyelaraskan apa yang kamu inginkan dengan tenaga dalam yang masih berpusat di bawah sini. Caranya mudah. Perbanyak semedi. Karena hanya itulah cara satu-satunya. Eyang, apakah saya bisa pintar seperti kakak Pitaloka? Oh, kalau kamu rajin berlatih, rajin semedi, pasti bisa. Ya, kenapa harus pakai semedi, Yang? Duduklah. Dengan semedi, kamu bisa memecah atau menyatukan
inti tenaga dalam yang ada dalam tubuhmu. Apakah masih ada cara lain selain semedi, Yang? Oh, kelihatannya kamu malas untuk semedi. Kenapa? Ha? Saya tak kuat menahan lapar, Yang. Kecuali kalau semedinya cuma sebentar, Yang. Orang yang tidak kuat menahan lapar, pikirannya dipenuhi dengan nafsu. Dia tidak akan bisa berpikir dengan jernih, karena dia selalu bertindak dengan hawa nafsu. Loh, kok diam? Saya sedang berpikir untuk mengganti semedi itu dengan cara lain, Yang. Apa maksudmu dengan cara lain? Ya pokoknya semuanya saya kerjakan. Tapi tidak pakai puasa, Yang. Loh, yang jadi guru itu kamu apa Eyang? Ya Yang lah. Tapi saya kira dimanapun ada keringanan untuk anak kecil. Ternyata kamu itu cerdik. Cuma sedikit malas. Hei, aku dengar tadi malam kau dapat hasil banyak. Bagi aku uangnya. Ayo cepat. Mana bisa banyak. Yang kurampok hanya juragan kampung. Biar kampung, tapi namanya tetap juragan. Ayo bagi uangnya. Ayo. Orang-orang yang menamakan dirinya pendekar-pendekar aliran lempeng alias lurus sudah hampir habis. Banyak di antara mereka pada mampus. Ketika mereka mencoba melawan Rajendra pendekar dari Hindustan. Semua kejadian itu aku yang mengatur. Kalian harus tahu itu. Hah? Menurut pendapatku, musuh kita yang paling berat tinggal si Astagina dan kedua muridnya. Satu di antaranya adalah penguasa di Madangkara ini. Kalau semua mereka sudah pada mampus, nah, hanya aliran hitamlah yang akan menguasai kehidupan ini. Maaf Kakang Durgalapati. Masih ada yang saya kurang paham. Apa maksud tentang dunia hitam menguasai kehidupan? Apa maksudnya, Kakang? Benar-benar goblok kamu. Itu artinya kelompok kita yang akan menguasai dunia. Karena sekarang ini dunia dikuasai oleh makhluk-makhluk siang. Maka mereka mengatakan bahwa makhluk malam seperti kita ini jahat, bangsat, dan lain-lain sebagainya. Tapi kamu tidak pernah membayangkan bagaimana kalau kelompok kita menguasai dunia. Iya, sekarang saya mengerti. Sebutan akan berubah. Kehidupan siang adalah biadab. Dan makhluk-makhluknya adalah kawanan penjahat. Kalau sudah begitu, tata krama menjadi pelajaran terlarang. Dan basa-basi adalah pelanggaran susila dengan hukuman yang paling berat. Bukan begitu, Kakang Durgalapati? Bagus, bagus. Enter juga otakmu. Ayo. Duduk sini. Duduk. Ayo.
Menikmati mabok seperti ini adalah ungkapan terima kasih pada hidup. Semua peraturan-peraturan yang dilarang makhluk siang adalah sebuah kenikmatan bagi makhluk malam seperti kita ini. Makan apa saja sekenyang-kenyangnya, minum sepuas-puasnya, dari mana saja. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini milik kita. Ayo, sulang! Sulang! Jangan lupa, kosongkan pikiran kalian. Atur pernapasan hingga terasa mengitari seluruh tubuh. Berusahalah sedikit demi sedikit untuk menyimpan udara pada pusat yang terdapat di bawah pusar. Cara itu sangat berguna untuk melatih dan memancing tenaga inti. Ingat, kalian belum boleh memaksa tenaga inti keluar dari pusatnya sebelum kalian menguasai tenaga itu. Bukannya saya menolak semedi, tapi sekali ini saya tidak ikut dulu. Karena saya sedang sakit perut. Kakak sepertinya tidak mau tahu kesulitan saya. Perut saya suka mules kalau lapar. Badan saya bisa gemetar kalau tidak sarapan. Hei kalau di sana, jangan pura-pura tidak dengar. Weh. Sudah lama saya sebenarnya ingin mengunjungi Yang Astagina. Sudah 2 buku landep, saya tidak datang. Dan 2 malam ini, saya selalu memimpikan dia. Apa tidak sebaiknya sesudah rapat paripurna keamanan, Kanda? Sebab berita kegiatan gladi jurit orang-orang Bumi Alit di perbatasan mungkin perlu mendapat perhatian khusus. Saya sudah menyuruh Demang Jamhuri untuk memata-matai gerak-gerik mereka. Kalau diperkenankan, hamba bersedia untuk menyelidiki Bumi Alit, Kanda Prabu. Tidak usah. Tapi bukan berarti saya mengecilkan kekuatan Bumi Alit. Menurut firasat saya, mereka tidak akan punya nyali untuk berbuat macam-macam pada Madangkara.
Yang. Ubi yang. Mau yang. Aduh. Sakit yang. Marah ya yang. Ayo, muntahkan semua ubi yang ada dalam perutmu. Tapi yang. Tidak ada tapi-tapi. Ayo muntahkan semuanya. Iya yang. Ayang tidak bisa. Ayo. Yang sudah masuk. Ayo. Nggak bisa. Ayo. Nggak bisa. Tuh yang nggak bisa yang. Ayo. Nggak bisa yang. Masa tidak ada maaf ya? Ayo, muntahkan. Udah yang. Yang. Ayo. Udah kosong nih yang. Apa yang kalian ragukan? Maaf, Kakang. Bagaimana mungkin kita bisa menghancurkan Syastagina? Sedangkan muridnya saja, Kakang pernah kalah. Kalian ini ternyata masih bodoh. Kalian hanya bisa menggunakan otot saja. Sekali-sekali gunakan ini. Aku memang pernah kalah. Harus kuakui itu. Tapi ingat, tidak selalu kita harus kalah terus. Hanya orang bodoh yang mau kalah terus-terusan. Ngerti? Iya, Kakang. Hah? Dalam hidup ini, ada kalah, ada menang. Itu biasa. Tapi kita sebagai manusia harus berusaha, harus lebih banyak menangnya daripada kalah. Apalagi kita sebagai wakil golongan hitam, kita mempunyai cara tersendiri untuk selalu menang. Aku berusaha keras untuk mendapatkan pusaka ini. Karena aku ingin mengalahkan si Astagina. Kalian tidak perlu ragu. Pusaka ini sangat luar biasa. Rencanaku bukan hanya sekedar itu. Tapi aku mempunyai maksud dan tujuan yang lebih besar. Menghancurkan Madangkara. Akan kubunuh si Brahma dan si Aragani. Kita kuasai negaranya. Iya. Kalian bayangkan sebuah negara dengan seorang raja dengan para menteri dari golongan hitam. Betul, Kakak. Kita tidak perlu petani atau pedagang. Yang kita perlukan adalah penipu, perampok, dan penjudi ulung. Bukan begitu, Kakang? Betul. Cepat, kalian cari persembunyian. Jangan ceroboh sebelum aku kasih tanda. Ayo. Ya.
Saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Jangan dibunuh. Wanita ini mau saya jadikan istri. Sungguh, sungguh. Cakar. Dari dulu sifatmu tidak pernah berubah. Yang ada dalam otakmu hanya perempuan saja. Pantas kamu tidak pernah kaya. Hei, ada si Astagina. Cepat bawa perempuan itu. Ayo maju babi hutan. Kau pikir aku takut, ha? Oh, main. Kau juga kodok batu. Ayo lawan aku sekalian. Biar nanti kita buat makan. Ayo. Kau tangkap aku ya? Maaf, Kakang. Tidak apa-apa. Lagi-lagi kamu. Apa maumu sebenarnya? Persoalannya masih sama, Astagina. Aku masih menginginkan kitab pusakamu itu. Dan nyawamu. Jangan kau harapkan Durgalapati. Aku mau tahu, apa kau mampu menahan keampuhan keris batu bulan milikku ini? Ilmu ajisrat jiwamu sudah kuno. Sebentar lagi kau harus mengakui kehebatanku. Tubuhmu akan lebur menjadi abu. Mampus kau! Sebentar lagi, seluruh tanah Madangkara akan kutaklukkan.
Eyang. Brahma. Sepertinya Dewata telah mengatur pertemuan kita, cucuku. Saya mendapat firasat ingin sekali mengunjungi Eyang. Saya tidak mengira akan ada kejadian seperti ini. Saya menyesal karena tidak bisa mengalahkan Durgalapati, Eyang. Tidak usah menyesal. Itu pertanda bahwa di atas gunung ada langit. Dan di atas langit masih ada langit lagi. Secara jujur harus kita akui bahwa ilmu Durgalapati makin maju pesat. Kemudian kalau kita melihat siapa orang-orang yang ada di sekitarnya, kita harus prihatin. Sebab kalau dunia dikuasai oleh orang-orang seperti mereka, niscaya akan terjadi kehancuran yang menyedihkan di seluruh kawasan kulon ini. Dan Eyang yakin, kerajaanmu lah yang akan dihancurkan lebih dulu. Sebab dia akan membalas kekalahannya beberapa tahun yang lalu. Saya akan berusaha menumbuk gerombolan Durgalapati, Eyang. Selama keris batu bulan masih ada di tangan Durgalapati, dan ilmu kita masih seperti sekarang ini, walaupun kita keroyok, kita tidak akan dapat mengalahkannya. Kita harus bisa menciptakan ilmu pamungkasnya. Mudah-mudahan di dalam catatan daun lontar ini kita bisa menemukan petunjuknya. Mulai hari ini, tinggalkan ilmu pedangmu. Pergunakan tongkat pusaka Empu Cangkring ini. Tongkat ini bisa dilepas menjadi dua, dan di dalamnya ada senjata berbentuk tombak. Terima kasih, Eyang. Belum lama ini, Eyang menerima 3 orang murid. Mereka adalah anak-anaknya Silananda, kawan Eyang. Mungkin di antara mereka ada yang tertangkap oleh kelompoknya Durgalapati. Cari mereka sampai ketemu. Eyang yakin mereka masih hidup. Saya akan berusaha mencarinya, Eyang. Kamu akan bahagia jadi istriku. Karena di sekitar Kadipaten Waringin Pitu, semua orang hormat pada Cakar Siluman alias Suradal. Dengan begitu, kamu juga akan disegani. Ngerti kamu? Aku ini biar kelihatannya galak, tapi sebenarnya lembut terhadap wanita. Ngerti kamu? Ayo kita jalan. Sebentar lagi hari akan gelap. Ayo.
sarapan di sini. Nanti kamu dimakan harimau. Ayo bangun. Ayo. Aduh, berat sekali kamu. Hah? Oh, rupanya kamu mau dijadikan umpan. Wah, berat sekali tuh orang. Hei, setan kecil, mampus kau. Nanti malam ku potong kau. Lalu ku sak kau. Kodok gila, kodok sinting, miring kamu. Mau kemana kamu? Kakak, Bagong, ikat dia. Cepat. Ayo. Lepas kodok gila. Aku diikat. Sinting. Ya jangan diikat aku. Cari gampangnya saja, Kakang. Ada kamu. Hai, orang sinting, lepaskan aku. Aduh. Burik, ayo mampir ke rumahku. Lain kali saja, Kakang. Saya sudah kangen lihat rumah. Baiklah. Kau akan kubebaskan kalau kau kasih tahu di mana kedua murid Eyang Astagina. Yang kecil di bawah Durgalapati. Lalu yang wanita Di bawah Cakar Suluman. di mana rumahnya? Di mana rumahnya? Pinggir hutan. Di dekat Kabupaten Waringin Pintu. Kurang ajar. Wani, tolong angkat air. Aku tidak tahan diperlakukan seperti ini. Iya, Jeng. Memang sudah keterlaluan. Kita ini dianggap apa? Tak kempling, tak kimung. Kau sudah bosan padaku, Kakang? Aku mau pulang ke ujung batu. Sabar toh. Sabar. Duduk. Gila, Pak. Aku sampai bosan sama kamu.
Kau burung kutilangku, merpatiku, maduku, kucingku. Nyatanya Kakang masih bawa perempuan lain ke rumah ini. Oh, tenang, tenang. Dia itu tak mengurangi cintaku padamu. Cuma obat, bukan makanan. Hah? Dasar kucing hutan, rayuan Kakang kuno. Loh, malah aku yang dikatain kucing hutan. Rumahnya di sebelah pohon asem di ujung kampung itu, Den. Hati-hati dengan dia, Den. Dia tidak segan-segan untuk membunuh. Terima kasih atas nasihat Paman. Iya, Den. Loh, mau kemana? Mau kemana? Jangan pergi, jangan pergi. Di rumah ini kamu akan bahagia. Kamu apa? Kalung? Anting-anting? Gelang? Kurang ajar. Kakang, kelakuanmu seperti binatang, Kakang. Hus, jangan banyak mulut.
Ayo cepat jalan. Jangan takut. Saya tidak bermaksud buruk. Saya mau menolongmu. Tidak saya pungkiri kalau saya cemburu terhadapmu. Tapi sebagai sesama wanita, saya tidak bisa terima perlakuan seperti ini. Bunuh. Jangan. Bunuh. Jangan. Bunuh. Jangan. Bunuh. Memang sudah seharusnya dia mati. Siapa bibi sebenarnya? Saya istri orang yang menculikmu. Saya sudah bosan dengan kelakuannya. Entah sudah berapa puluh wanita yang diperlakukan seperti ini. Ayo cepat lari. Nanti keburu jahanam itu bangun. Ayo. Terima kasih, bibi. Iya. Ya, cepat, Neng. Mumpung suami saya lagi tidur. Bagus. Kamu sudah berani mengkhianatiku. Saya sudah bosan dengan pelakuanmu, Kakang. Berkali-kali Kakang melakukan penyelewengan di depan mata saya. Kelakuanmu seperti binatang. Kurang ajar.
Kakang benar-benar sangat bangga punya adik seperti kamu. Pintar silat, cantik, dan apalagi Ayo. Dan sangat sayang pada kakaknya. Ayo kita makan kelapa dulu. Kita harus menolongnya, Resti. Ayo kita bawa ke rumah. Kami tidak punya tetangga, tapi sering sekali nelayan mampir kemari untuk mengambil air tawar dari sumber kami. Apa paman juga terdampar di sini seperti saya? Tidak. Aku sengaja menyepi di tempat ini karena aku ingin menjauhi dosa-dosa dunia. Aku kenal baik gurumu karena kami sesama aliran putih. Tapi kami berbeda negara. Gurumu dari Madangkara, sedangkan aku orang Sumedang Larang. Buburnya, Kakang. Makasih. Ayo dimakan. Bubur itu sudah dicampuri buah koneng sari. Sangat baik untuk mengobati luka dalam.